Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung di dalam grup ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kalau kita melihat aplikasi P-Network, kita akan update info tentang P-Network. Jadi kalau kita lihat ada tampilan perubahan, tampilan layar depan, kita langsung masuk ke safety center, teman-teman. Jadi kita akan membahas informasi dari core team, ini berarti dari Dr. Nicholas, teman-teman. Kita untuk hari ini akan membahas tentang ini, teman-teman. Ini kita membahas tentang ini bahwa P-Network sampai hari ini belum listing dimanapun, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang core team menyikapi adanya listing koin P di beberapa market. Jadi P-Network adalah proyek kripto yang menawarkan kesempatan bagi penggunanya yang dikenal sebagai pionir untuk menambang cryptocurrency menggunakan perangkat seluler, teman-teman. Jadi di sini P-Network menyadari adanya laporan bahwa beberapa market atau bursa dari pihak ketiga yang tidak sah dan kemungkinan pihak ketiga yang juga tidak diketahui berusaha untuk melakukan listing P atau mencantumkan token P atau token yang diklaim sebagai P atau beberapa turunan yang diduga dari P tanpa izin, otoritas, dan keterlibatan dari P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini penting untuk menegaskan kembali bahwa saat ini P-Network berada dalam jaringan tertutup dan belum disetujui oleh P-Network untuk dicantumkan di bursa manapun atau untuk diperdagangkan, dan P-Network tidak terlibat dalam pencatatan atau penawaran tersebut. Kemudian kalau kita lihat di paragraf berikutnya bahwa saat ini P-Network merekomendasikan kepada semua pionir dan pengguna potensial P untuk tidak terlibat dengan bursa atau pihak ketiga ini karena tindakan mereka tidak terkait dengan P-Network dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang substansial bagi pengguna P. P-Network juga meminta agar postingan dan listing bursa ini dihapus serta sedang mengevaluasi tindakan tambahan terkait pihak ketiga dan bursa tersebut. Sementara itu penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi P melalui bursa secara eksplisit dilarang selama periode mainnet tertutup, dan melakukannya itu akan melanggar kebijakan dari P-Network, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa desain inovatif unik dari periode tertutup P itu adalah sebuah pilihan strategis untuk membangun jaringan yang benar-benar substansial dan berguna dengan kepentingan terbaik untuk jaringan, komunitas, dan para pionir secara individu. Jadi periode jaringan mainnet tertutup saat ini memungkinkan P-Network untuk fokus pada dua prioritas. Yang pertama, KYC massal dan migrasi, serta pembangunan utilitas yang ada dalam ekosistem P. Karena keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan utama dari core team untuk membangun ekosistem yang layak untuk bersiap menghadapi mainnet terbuka, teman-teman. Jadi ini peringatan keras. Ada pemberitahuan juga bahwa kelihatannya core team itu infonya akan melakukan tindakan tertentu terhadap market-market ini yang melakukan listing secara sepihak tanpa izin dari core team. Dan di sini ada 10 market, teman-teman, sebenarnya yang sudah listing P, tapi ini tidak diakui oleh core team, teman-teman. Jadi
P-Network dengan tegas merekomendasikan kepada semua pionir dan pengguna potensial untuk tidak terlibat dalam market-market ini. Alasannya jelas teman-teman, bahwa tindakan dari Huobi Global, kemudian Bitmart, Hotcoin, SuperXZ, dan lain-lain ini tidak terkait dengan Pi dan dapat mengakibatkan kerugian yang substansial bagi kita, bagi para pionir. Kemudian ketika pengguna terlibat dalam transaksi atau perdagangan token yang mengaku sebagai Pi di bursa yang tidak sah, maka mereka beresiko kehilangan aset mereka tanpa ada jaminan perlindungan dari P-Network, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga dalam pemberitahuan tadi bahwa untuk menangani situasi ini, P-Network telah mengambil langkah-langkah tegas. Yang pertama, mereka meminta agar semua postingan dan listing bursa yang melibatkan token yang mengaku sebagai Pi itu dihapus. Dan ini adalah upaya langsung untuk melindungi pengguna dari potensi penipuan, teman-teman. Selain itu, P-Network sedang mengevaluasi tindakan tambahan yang dapat diambil terhadap pihak ketiga dan bursa yang terlibat dalam aktivitas ini. Dan ini menunjukkan komitmen Pi untuk menjaga integritas dan keamanan ekosistemnya, teman-teman. Ya, kita lihat saja ke depan karena itu adalah sebuah pengumuman baru, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat memang banyak sekali orang yang mengacu kepada P-Network IOU, teman-teman, walaupun ini secara keras dibantah oleh core team bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pi, dan core team juga menegaskan tentang pentingnya periode jaringan tertutup, teman-teman. Jadi periode jaringan tertutup yang saat ini diberlakukan oleh P-Network itu bukanlah sebuah langkah yang diambil sembarangan, sebaliknya itu adalah bagian dari desain inovatif yang dipilih secara strategis untuk membangun jaringan yang benar-benar substansial dan berguna untuk para pionir. Karena dalam periode tersebut, P-Network fokus pada dua prioritas utama seperti yang kita sebut di awal. Yang pertama KYC dan migrasi serta pembangunan utilitas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, bahwa mainnet terbuka itu ke depannya adalah tahap akhir dari perjalanan P-Network, di mana Pi akan memiliki nilai yang diakui secara global dan dapat digunakan secara bebas oleh pengguna. Jadi kesimpulannya bahwa P-Network hari ini berada di dalam titik penting dalam perjalanannya menuju mainnet terbuka. Dalam proses ini, core team harus menghadapi berbagai tantangan termasuk ancaman dari pihak ketiga yang mencoba untuk memanfaatkan popularitas Pi untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi melalui tindakan pencegahan yang tegas dan fokus pada pembangunan ekosistem yang kuat, P-Network berupaya untuk melindungi pengguna dan memastikan bahwa Pi akan memiliki nilai nyata di masa depan. Namun yang paling penting bagi para pionir untuk memahami bahwa keterlibatan dalam aktivitas yang tidak sah tidak hanya dapat merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga dapat merusak integritas jaringan secara keseluruhan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini yang kita ambil dari situs resmi dari P-Network Pi Safety Center, di mana situ membahas tentang adanya listing yang tidak sah oleh beberapa market. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi silahkan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.